Menyajikan data, informasi dalam bentuk berita secara lisan dengan memperhatikan aspek lisan seperti lafal, intonasi, mimik, dan kinesi. Aktivitas 4. Menyajikan teks berita secara lisan dalam bentuk video. Penilaian sikap yang akan Ustadz dan Ustazah ambil untuk pembelajaran hari ini yaitu percaya diri, santun, dan bertanggung jawab. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak akan pernah berhenti mengajarkan. Jadi, tetap semangat. Mari disimak contoh video berikut sebelum Ustadz dan Ustazah menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam membawakan acara berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Dengan saya Sakifah Nurul Azmi yang akan membawa berita tentang bullying. Telah terjadi aksi bullying di sekolah yang terdapat 5 orang pelaku, 3 laki-laki dan 2 perempuan yang sedang membuli salah satu murid sekolah yang berinisial A. Korban bullying mengalami luka yang cukup parah di bagian tangan, kepala, dan kaki. Korban bullying pun langsung dibawa ke rumah sakit. Aksi bullying ini terjadi pada sore hari pukul 16.30 di halaman belakang sekolah. 5 orang pelaku ini memang terkenal cukup nakal di kalangan sekolah. Awalnya, si korban sedang berjalan dan 5 orang pelaku ini memalak si korban untuk memberikan uang sakunya kepada mereka. Korban pulang dalam keadaan kondisi parah. Orang tua korban meminta pertanggungjawaban kepada pihak sekolah agar tidak terjadi pada dirinya lagi dan pada murid lainnya. Nah, bagaimana cara orang tersebut dalam menyampaikan informasi? Apakah cukup meyakinkan? Orang tersebut menyampaikan informasi cukup meyakinkan karena memperhatikan langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menyampaikan informasi, terutama dalam menyampaikan suatu berita. Orang tersebut melibatkan ekspresi, intonasi, gestur, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa saja sih langkah-langkahnya? Mari kita simak. Nah, Solih dan Solihah, ada 8 langkah-langkah yang harus kita perhatikan dalam membacakan teks berita. Yang pertama adalah lafal atau pelafalan. Dalam pelafalan ini, kita harus jelas mengucapkan kata demi katanya, huruf demi hurufnya. Contohnya, kita ingin mengucapkan selamat pagi, tapi karena kita gugup, maka yang kita ucapkan bukan selamat pagi, tapi selamat yang lainnya. Yang kedua adalah intonasi. Intonasi di sini adalah naik turunnya lagu kalimat. Misalnya, dalam isi berita tersebut dijelaskan mengenai semangat, maka nadanya adalah naik. Sedangkan dalam isi berita tersebut menjelaskan mengenai kesedihan atau duka, maka menggunakan nada turun. Kostum merupakan hal dasar yang harus kita perhatikan dalam membawakan teks berita. Gunakanlah kostum yang rapi. Kemudian, volume suara. Volume suara itu adalah besar kecilnya nada suara yang kita keluarkan, bisa terdengar ataupun tidak. Jeda itu seperti pemberhentian sementara ketika kita mengucapkan kalimat, kata demi kata, atau tanda koma dalam sebuah teks berita. Tempo itu adalah cepat lambatnya suara yang kita keluarkan. Ekspresi sering disebut dengan mimik wajah, sering disebut dengan air muka. Nah, di dalam ekspresi ini perubahan raut wajah kita sangat dinilai. Kalau misalnya sedih berarti menggunakan ekspresi yang sedih, kalau misalnya senang berarti kita menggunakan ekspresi yang senang atau bahagia. Nah, gestur di sini merupakan gerakan tubuh. Jadi, tangannya bisa kita gunakan sesuai dengan isi dari teks berita tersebut. Dan kita juga bisa melibatkan mengenai gerakan tubuh lainnya. Berdasarkan teks berita yang sudah kalian tuliskan pada pertemuan sebelumnya, sekarang berlatihlah dalam membawakan acara berita seperti di televisi selama 25 menit dengan memperhatikan aspek intonasi, pelafalan, ekspresi, volume suara, dan gestur atau gerakan tubuh sesuai dengan isi beritamu secara percaya diri, santun, dan bertanggung jawab. Jika kalian sudah siap tampil, rekamlah dalam bentuk video
dengan menggunakan pakaian yang rapi, kemudian kirim video tersebut ke channel YouTube kalian. Jangan lupa kirim link videomu ke Google Classroom. Selamat berlatih membaca berita, lalu jadilah pembaca yang profesional dan lakukanlah yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.